Ini Mbak atau Mas ya? Sepertinya tengah-tengah tuh. Udah bangun tapi ketika pengurus masuk Itu itu sandiwara sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman netizen dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama saya Kang Siswandi di konten spesial Ramadan Taji Luar Tanya Jawab Interaktif Lihudia with Al Asror. Kali ini kita kedatangan kembali narasumber yang sama. Beliau ini adalah salah satu Dewan Asatidz di Madrasah Diniyah Al Asror. Kita sapa lagi nih, Ustadz Syarif Abdillah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya Ustadz di konten spesial Ramadan Taji Luar. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ya Ustadz, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada pertanyaan dari teman-teman netizen Ustaz yang sudah mengirimkan pertanyaan ke Instagram kami. Ini ada satu pertanyaan Ustaz dari @resah_bersandiwara nih. Bersandiwara. Nama akunnya meresahkan ya Ustaz. Resah bersandiwara. Pertanyaannya nih Ustaz, bagaimana hukumnya sholat wajib ataupun sholat sunnah namun lupa membaca Al-Fatihah? Hukumnya gimana tuh Ustaz? Oke, sebelumnya terima kasih buat Kang Siswandi yang sudah memberikan waktu buat saya dan juga untuk resah bersandiwara. Ini Mbak atau Mas ya? Sepertinya tengah-tengah tuh. Kalau laki-laki member, sebenarnya kangkang pondok, mereka tuh suka bersandiwara. Apalagi ketika bangun subuh, mereka mesti bersandiwara. Udah bangun tapi ketika pengurus masuk, itu sandiwara sekali. Oke, terima kasih buat Mbak atau Masnya Resah Sandiwara. Di sini saya sedikit mau menjawab dari pertanyaan panjenengan. Jadi ini perihal lupa yang tidak disengaja atau disengaja. Itu dulu. Karena kalau lupa disengaja dan lupa tidak sengaja itu beda hukumnya. Beda nanti prakteknya. Begitu. Yang pertama, lupa itu bisa disebabkan karena kita tuh sering melakukan itu. Kalau kita tidak sering melakukan itu, maka potensi untuk lupa sedikit. Itu yang pertama. Jadi mungkin ini mas atau mbaknya ini karena dia istiqomah melakukan ini kebaikan mungkin ya. Jadi ya ini pokoknya sholat. Mungkin karena sholat terus, tapi dia lupa Karena biasa membaca Al-Fatihah. Karena mungkin karena biasa Al-Fatihah maka ngerti, tahunya sudah baca padahal belum. Nanti kan mungkin ingatnya ketika ruku atau ketika apa, nanti jawabnya di akhir. Itu yang pertama. Jadi ya maklum juga, namanya manusia kan makhluk khotok manusia, lupa. Jadi ya kita anggap saja sebuah rukshoh ketika memang benar-benar lupa. Kalau itu kan lupa karena benar-benar lupa. Tapi kalau kita tuh seringnya ngelalai, etok lali, pura-pura lupa, benar sekali. Maka dari itu beda hukumnya nanti. Oke ya. Jadi kita ke pembahasan yang lebih serius, Kang Siswandi. Jadi saya spill dulu jawabannya sebelum penjelasannya. Biasanya netizen itu mencari hanya jawaban saja, ya enggak? Ya betul. Setelah tahu jawabannya langsung skip lah. Nah, itulah maka ini saya spill dulu jawabannya. Tapi kalau mau lebih lanjut, karena ini fikih penting sekali. Jadi nggak cuma bisa tentang jawabannya, tapi harus tahu prakteknya. Ini fikih, ilmu praktek. Jadi jawabannya ketika lupanya disengaja itu sholatnya tidak sah. Ketika disengaja. Tetapi ketika dia tidak disengaja, tadi nisyan lupa tadi, maka sholatnya bukan tidak sah lagi, tapi silakan lanjutkan. Tetapi dengan catatan nanti ada tata cara lebih lanjut. Penjelasannya di bawah ini nanti. Jadi Al-Fatihah ini pembahasannya bisa melebar, Mas. Jadi kan namanya Al-Fatihah itu kapan toh makmum bisa membaca Al-Fatihah? Apakah tingkah sir bisa tidak membaca Al-Fatihah atau tingkah jahr itu harus Al-Fatihah atau gimana? Ataupun ketika
tidak hafal atau memang tidak tahu Al-Fatihah itu harus bagaimana, kan bisa melebar. Tapi kita coba nanti mengulik sedikit demi sedikit. Kalau memang tidak cukup waktunya, kita bisa next time. Ya. Jadi yang perlu diketahui, Al-Fatihah itu salah satu dari rukun sholat. Kalau kita kutip dari kitab Fathul Qorib, rukun sholat itu ada 18. Ada 18. Salah satunya adalah Al-Fatihah. Sebelum jauh ke sana, kita cari tahu dulu pengertian dari rukun. Rukun adalah suatu perbuatan ataupun amaliyah yang harus ada dan dilakukan. Apabila tidak dilakukan, maka amal itu bisa batal ataupun tidak sah. Itu pengertian dari rukun. Makanya harus dilakukan. Kalau dari Fathul Qorib itu 18 rukun itu, yang pertama adalah niat. Terus berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, baru Al-Fatihah. Al-Fatihah nomor 4. Apabila lupa, ini makanya menjadi dasar ketika lupanya sengaja tadi amdan tadi, maka batal. Gitu. Disebutkan juga di Fathul Qorib itu Al-Fatihah itu untuk fardhu atau sunnah. Diterangkan redaksinya berbunyi seperti ini. Fardhon kanat as-sholatu au naflan. Jadi baik itu fardu maupun sunnah, ketika meninggalkan Al-Fatihah secara sengaja, maka hukumnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Lantas, kapan membaca Al-Fatihah? Tingkah sir atau jahar? Maksud dari tingkah jahar itu adalah contohnya maghrib, isya, subuh dan juga sholat Jumat. Itu jahar itu keras suaranya. Al-Fatihah dibaca secara keras. Atau tingkah sir. Sir itu berarti sholat duhur dan asar. Nah itu. Kapan? Itu dijelaskan dalam Kasifatu Saja karangan Imam An-Nawawi. Itu semua wajib. Baik tingkah jahar ataupun tingkah sir wajib dibaca Al-Fatihah. Wajib. Berarti wajib. Terus di situ juga diterangkan bahwa diriwayatkan dari Shahihaini, dua imam, yaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Diindikakan bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi orang yang tidak membaca Al-Fatihah sholatnya tidak sah. Itu terangkan dalam kitab Kasifatu Saja tadi. Itu. Terus lantas bagaimana ketika dia lupanya itu emang lupa karena asli, dalam artian tidak disengaja atau dibuat-buat. Itu bagaimana? Jadi ini saya memberikan 3 ketentuan untuk musolli yang benar-benar lupa. Yang pertama, rukun yang ditinggal itu adalah selain niat. Jadi kalau niat itu baik amdan maupun lupanya karena sengaja ataupun tidak sengaja, maka dia wajib mengulangi lagi. Itu yang pertama. Catatan yang kedua, ketika dia menjadi makmum. Ketika dia menjadi makmum, maka wajib mengikuti imamnya. Tidak boleh ketika dia lupa Al-Fatihah semisal. Dia lupa membaca Al-Fatihah, terus imam sudah ruku, sudah sujud, tapi dia masih berdiri. Mungkin kalau lupa ataupun ketinggalan, nggak boleh. Itu nggak boleh. Kita harus mengikuti imamnya. Itu yang kedua. Ketentuan yang ketiga adalah untuk diri sendiri yang ketika sholat munfarid dan juga menjadi imam. Ini beda ketentuan. Nah, ketika ini maka harus kembali. Ketika ingatnya disujud, maka kembali ke awal lagi. Nanti kita contohkan saja biar lebih jelas. Dengan ketentuan seperti ini, apabila dia itu lupanya di rakaat pertama, tetapi dia ingatnya di rakaat kedua, maka itu nanti beda lagi tata caranya ataupun ketentuannya beda lagi. Maka biar lebih jelas kita contohkan saja. Jadi contohnya saya sholat lupa Al-Fatihah yang pertama. Kemudian saya ruku sujud. Nah ketika sujud saya baru ingat, oh ya saya tadi belum baca Al-Fatihah. Nah ketika itu saya harus kembali lagi dan membaca Al-Fatihah. Itu ketika munfarid dan imam saja loh ya. Terus ketika saya ingatnya rakaat kedua, itu berbeda lagi. Saya ketinggalan di rakaat, saya tidak membaca Al-Fatihah di rakaat pertama, tetapi saya ingat di rakaat kedua, maka apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah dia meneruskan sholatnya. Tetapi
ketika sudah salam, ketika sudah selesai sholatnya, dia harus menambah 1 rakaat. Ditambah juga dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu sunnah ya. Sunnah sujud sahwi, tapi alangkah lebih baiknya sujud sahwi karena kita sebagai umat yang Nabi harus mengikuti sunnahnya. Kan begitu. Nah, jadi seperti itu ketentuan ketika kita lupa tidak membaca surat Al-Fatihah. Seperti itu, Mas. Jadi gitu ya teman-teman netizen, khususnya untuk penanya ataupun sail resah bersandiwara ya, itu jawabannya dari Ustaz Syarif Abdillah, mungkin bisa dicermati dengan baik. Kalau kurang jelas mungkin bisa bertanya ke ulama ataupun tokoh agama yang ada di sekitar ya, di rumah mungkin ada ustadz ngaji ataupun kiai, silakan bisa ditanyakan untuk lebih jelasnya supaya bisa tahu secara lebih detail itu seperti apa. Karena terkait fikih itu tata cara ibadah, jadi harus berhati-hati dan mengetahui step ataupun tata cara dari awal sampai akhir. Untuk episode kali ini kita cukupkan saja nih teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.